pengembangan ke depan memang kita keterbatasan lahan, makanya kita harus dibantu dengan teknologi. Nanti kalau porsi internasionalnya lebih besar, seluruh Indonesia the best international traffic di Bali ya Pak ya? Pasti, pasti. Di Pulau Seribu Pura, setiap langkah adalah pengalaman spiritual. Dan perjalanan itu dimulai di sini, di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Bandara yang merupakan perpaduan antara budaya, arsitektur, dan inovasi. Bandara yang dengan segudang prestasi, dari hanya sekedar pintu gerbang, dan ranking 169 dunia, menjadi salah satu bandara terbaik globally untuk kelas 15-25 juta penumpang per tahun. Menjadi benchmark berbagai airport di Indonesia dan seputaran Asia, Eropa, hingga Amerika. Selamat pagi Bapak Ramdan, apa kabar Pak? Sehat? Sahabat bandara, Bandara Igusti Ngurah Rai ini merupakan bandara yang memiliki konsep komersial. Luar biasa mereka menyiapkan. Biasanya pada saat kita memasuki airport, maka tingkat stres kita akan naik. Naik lewat security, akan naik. Nah pada saat kita sudah pas dari security, ini adalah timing di mana kita bisa mengakomodir mereka untuk berbelanja di area komersial. Posisi stres di sini harus diturunkan. Oleh sebab itu, mereka menciptakan wahana yang mereka sebut orientation zone. Coba mari kita lihat ya. Orientation zone ini merupakan kawasan yang bisa dipakai untuk mereka menjadi radiator. Ada hiasan sebelah kiri, sebelah kanan. Radiator untuk menurunkan temperature stresnya. Setelah mereka turun, barulah ready to shop. Jadi teknik untuk menenangkan penumpang itu secara konsep Ngurah Rai Airport ini berhasil menurunkan di daerah ini. Ini namanya orientation zone. Dan kita akan memasuki area komersial. Silahkan Pak, kita langsung saja. Di sini ada oleh-oleh dan makanan khas Bali juga, cemilan-cemilan ya, coklat, kopi. Boleh silakan Pak. Kalau ini di Sahabat bandara, ini kopi Bali. Di breed di Bali, di harvesting, lalu dikemas dan sampai ke sini. Coba bayangkan bahwa produk yang tersebar di Pulau Bali ini melalui bandara itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Jadi kegiatan di airport sebagai core, ini impactnya sampai jauh loh, ke Kintamani. Luar biasa ini ya, single origin. Lalu ini spesial Bali. Dan ini apa Grace? Bubuknya. Bubuk. Ya
Pak, jadi sekarang kita sudah ada di area internasional dan ini adalah salah satu counter customer service yang ada di area keberangkatan internasional. Luar biasa. Oke, selamat. Berapa secara total petugas yang kita miliki untuk melayani di internasional, Grace? Ya, kalau untuk counternya kita sendiri ada di internasional ada 5 counter, Pak. 5 counter. Ya, ada di area keberangkatan internasional, kemudian di area dari datang juga kita ada di drop zone, area khusus customer service berkebutuhan khusus ya, Pelsus. Kemudian ada di area keberangkatan internasional dan kemudian di sini area gate, kemudian di area kedatangan internasional 1 counter lagi dan area di counter CI seperti itu, Pak. Sahabat bandara, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ini merupakan bandara yang terkenal dengan keramah tamahannya. Saya kurang tahu, mungkin karena memang culture-nya Bali atau memang suasananya betul-betul mendukung ya, Grace ya. Iya, Pak. Suasananya mendukung. Jadi Mbak Grace yang cantik ini bisa jadi sahabat bandara temui kalau lagi berkunjung terbang dari sini, baik internasional, domestik ya. Bisa ngobrol, bisa juga memberikan informasi apapun di airport. Iya. Jadi customer service itu membuat passengers experience menjadi lebih real. Mau belajar airport juga boleh. Ya, Mbak Grace, ya. Sahabat bandara, banyak sekali orang bertanya mengenai PSC atau airport tax atau passenger service charge. Passenger service charge itu merupakan dana yang kita keluarkan yang sifatnya sebetulnya secara airport itu termasuk revenue aero. Aero charges merupakan revenue yang tidak boleh dikenakan margin. Jadi kalau kita bayar PSC itu harus dikembalikan dalam bentuk layanan. Seperti yang sahabat kita Mbak Grace yang cantik ini bisa melihat bahwa mereka bisa memberikan layanan. PSC itu akan digunakan untuk menyusun konsep dan lain sebagainya. Dan lagi apa sih persaingan antar bandara itu? Bandara tuh bersaing bukan dari besarnya, bukan dari alat-alat atau banyaknya penumpang yang masuk, tetapi dari sisi layanan. Nah, layanan itu adalah salah satunya yang ditampilkan. Kita bisa melihat sendiri bagaimana planning dan konsep di-generate. Color yang digunakan itu menunjukkan, dipilih ya, agar penumpang merasa bahwa kita punya teman, kita punya sahabat yang bisa membantu dan lain sebagainya. Mbak Grace ini juga terlatih, jadi bisa membantu siapapun. Dari mulai domestik atau internasional, ya Mbak Grace ya? Iya, betul Pak. Jadi bagaimana kami itu sebagai customer service atau frontliner bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, pastinya dengan beyond expectation dari passenger sendiri, kemudian bagaimana customer experience dari mereka penumpang datang sampai nanti mereka take off, itu mereka bisa merasakan feel like, wow, this our home. Nanti yang sering keluar negeri itu bisa bedakan lah. Ya. Ketemu customer service-nya di airport Ngurah Rai sama teman-teman di luar negeri. Nggak akan kalah gitu kan. Jadi kita bisa merasakan kenyamanan dan lain sebagainya. Again, mari kita dukung airport dengan apa? Dengan memberikan support, dukungan, memberikan kritik saran, boleh ya? Boleh banget. Kritik saran boleh loh. Bisa jadi langsung ke 172. 172. Ya, 172 untuk call centernya kami. Untuk supaya kita jadi lebih bagus lagi. Betul, baik. Mau itu keluhan, saran, masukan, apapun itu kami siap menerima dan menindaklanjuti pastinya, Pak. That's it, ya sahabat bandara. Jadi boleh loh, nggak apa-apa. Sampaikan aja kalau misalnya kurang apa. Untuk Tetapi, improvement kami juga. Untuk gitu improvement, ya. karena memang Mbak Grace ini membutuhkan masukan dari teman-teman. Di samping appreciation, kita open untuk memberikan masukan dan membangun, bikin ide-ide baru ya Bu Grace. Yes, betul Pak. Siapa tahu ada selera lain ya. Bisa kita adopt, siapa tahu ya Bu Grace. Yes, betul. Kalau kita jalan ke sana tuh berapa jauh ya ke sana? Ini kita sampai di dari gate 1 ini kita sampai di gate 6, nanti kita ada bisa turun lagi ke bawah Pak, bisa lihat ke sana. Ya. Baik, ini salah satu kesulitan. Ya. Jadi airport itu nggak gampang, kesulitan. Tapi, lahannya kecil, jadi kita bangun terminal itu agak cenderung panjang.
Ya. Jadi kesulitan. Jadi teman-teman di Ngurah Rai ini berakrobat agar kebutuhan terpenuhi dengan lahan yang ini ya. Iya. Lahannya terbatas. Iya. Ya Luk ya. Kita sampai gate 9. Sampai gate 9. Gate 9. Jadi gate 9 9 ya biasanya kita untuk Emirates karena itu pesawat besar. White body. Iya, wide body. Jadi kita biasanya parkingnya di sana, parking standnya di sana. Jadi tapi kita juga sudah ada pelayanan bagi car. Jadi kita ada apa namanya yang bugi-bugi. Iya. Ya, itu untuk mengantarkan penumpang Bisa. tapi khusus untuk yang berkebutuhan khusus juga. Itu untuk senior citizen Yes, boleh ya. betul. Jadi bisa lewat sini ya Bu Grace ya? Bisa. Oke. Ya, boleh kita bisa lihat-lihat dulu, silakan. Sahabat bandara, kita sekarang berada di titik center dari kita mengenal sebagai Bali Clock Tower. Konsep ini mengadop dari Big Ben di London, di mana menjadi mercusuar dan pusat pertemuan. Kalau kita melihat ke area sini, ini merupakan area the best travel retail, tidak hanya di Indonesia, tetapi banyak sekali bandara-bandara lain di Asia mendapatkan inspirasi dari konsep ini. Konsep ini merupakan konsep yang digunakan pendekatan, yaitu pada saat penumpang mengalami stres seperti screening, check-in, security, stres tertinggi, maka perlu didinginkan sebelum mereka melakukan shopping. Yang warung ini airport, flight, airport. Jadi mereka melewati imigrasi, di cooling down dengan namanya Orientation Zone International. Orientation International ini tempat mereka berkumpul kembali setelah dicek satu persatu. Kemudian setelah cooling down, maka mereka bisa memasuki yang namanya 100% footfall. 100% footfall artinya seluruh toko wahana yang ada di sini mendapatkan exposure 100%. Jadi seluruh penumpang siapapun itu akan bisa menikmati wahana ini. Inilah konsep yang terkenal 100% footfall dengan penetration rate yang sangat tinggi. Ya, mereka di cooling down, masuk ke duty free, ke area retail, food and beverage, ketemu lagi di sini, baru mereka menuju ke masing-masing. Inilah the best travel retail di Indonesia dan Asia di sekitarnya, karena menjadi percontohan dan benchmark bandara-bandara di dunia. Bandara di Indonesia sekarang itu berkembang secara pesat. Dulu airport itu hanya pintu gerbang. Dulu airport hanya fasilitas airline. Dulu airport itu hanya tempat penumpang lewat begitu saja. Tapi sekarang sahabat bandara bisa melihat bandara berkembang begitu besar dan dampaknya semakin signifikan. Bandara sekarang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Bandara sekarang merupakan pusat pertumbuhan perdagangan, investasi, dan pariwisata. Jadi sekarang bandara itu bukan sekedar fasilitas untuk airlines, tetapi menjadi center of economic development, trading, investment, and tourism.